eee, keluarga kami kan memang tergolong keluarga yang kurang mampu ya, kurang mampu. Dan kebetulan di salah satu tetangga saya itu nenek-nenek hidup sendiri sebatang kara, tapi punya toko. Hmm. Beliau kewalahan gitu, Kang. Akhirnya menawarkan saya untuk jadi pembantunya gitu. "Kamu mau nggak jadi pembantu di rumah? Nggak apa-apa kamu Hmm. kerjakan sepulang sekolah," gitu. Itu cuman, berjarak 2 sampai 3 rumah, Kang, dari rumah. Jadi beliau percaya gitu, Kang. Tuh, ya akhirnya saya mau, kan lumayan untuk, tambah-tambah uang jajan kan waktu itu pikiran Hmm. masih SMP, mhm. Nggak Tapi malu? ini gajinya enggak, sama sekali Enggak ya? enggak. Karena ya selama halal insya Allah nggak Hajar ya? malu. Selama halal hajar ya? Iya, iya. Terus beliau bilang, "Tapi ini gajinya 1.500 per hari," gitu. "Nggak apa-apa Mbak, Oh nggak wow. apa-apa." Iya iya iya. Mhm, mmm, "Tapi saya bisa kerjakan itu jam 1 sepulang sekolah sampai jam 4 sore," gitu. "Iya nggak apa-apa, yang penting kalau kerjaan di rumah sudah selesai, nggak apa-apa kamu langsung pulang," gitu. Dan itu berjalan nggak lama sih Kang, hanya sekitar 2 minggu karena kan saya mau masuk ke SMA, Oh berarti pas kelas tuh. 3 ya? Jadi Mau kelas selama mau SMA ya? iya, kelas 3. Jadi selama 2 minggu itu, sepulang sekolah jam 1 saya langsung, pulang dulu, terus ke rumah beliau, dari bersih-bersih rumah, cuci baju, cuci piring, dan, kalau ingat-ingat dulu itu, kalau cuci baju itu nggak di rumah, kan beliau nggak ada kamar Ah, mandi, Kang. Karena kan orang, iya iya. apa ya, orang zaman dulu gitulah. Iya Jadi iya cucinya iya. itu di WC, maaf maaf, di kamar Bukan mandi we umum. iya 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 iya. Tahu tahu, kebayang Di saya. kamar mandi Di umum. daerah Kalau di kampung kampung gitu kan? biasanya kan ada ya. Iya Iya, ngerti. kalau di kampung kan, Ya ada mhm, kulahnya itu kan gitu-gitu, kebayanglah. iya, jadi cucinya itu di kamar mandi umum gitu, Kang. Heeh Terus nggak heeh. mau pakai deterjen, maunya pakai, sabun apa, kodok ya kalau dulu itu. Heeh Jadinya heeh. nggak seperti itu. Itu berlangsung selama 2 minggu saya kerja di beliau itu. Banyak sih Terus pas sebenarnya waktu pengalaman yang SMA itu, pas waktu SMA gimana? Dilanjutin? Atau kuliah? gini, Apa namanya? Atau fokus ke dari sekolah aja? enggak, Kang, gini, waktu habis itu kan saya bilang sama Mbahnya, "Mbah, maaf saya nggak bisa neruskan ini kerja di sini karena saya mau masuk masuk ke SMA," gitu. Oh iya, Kang, itu gaji yang dulu waktu kerja di beliau itu terkumpul sekitar 30.000, kan satu hari 1.500, Oh, Kang. Itu harus gaji pakai nggak saya kalkulator. ambil, kan sama Berapa beliau harian berarti? sama beliau langsung mmm, sama beliau kan langsung dibayar. Cuman nggak Iya. saya ambil. Jadi saya masukkan ke celengan, kalau zaman dulu kan celengan dari lempung itu Kang, yang ada ayam itu, Iya iya yang kebayang. kalau mau ambil dipecah, gitu. Iya, heeh. Jadi saya masukkan situ, "Mbak saya ambil nanti aja," gitu. Nah, pas 2 minggu itu, "Mbak saya nggak bisa melanjutkan kerja di sini, soalnya saya mau, masuk SMA, kan banyak pelajaran yang nggak mungkin bisa disambi sama kerja ini," ya kayak gitu. Betul. Terus, "Ya wis nggak apa-apa." Itu akhirnya terkumpul itu 35.000, itu gaji pertama saat saya masih SMP. Tapi kan dulu anak kecil Terus, mana mana kepikiran nyari duit sih, Mbak? Atau emang udah kepikiran? SMP loh, SMP itu, tuh udah mikir gak sih? mungkin Udah mikir memang sih kayaknya. dari latar latar belakang keluarga yang gimana ya, Kang, kalau kata ibu saya kalau kata ibu saya yang penting makan aja udah alhamdulillah gitu, Kang. Jadi saya tuh Oh, iya iya punya, iya. mindset gimana ya cara biar mendapatkan uang yang halal tanpa tanpa menyusahkan orang tua gitu. Iya iya. Gitu. Terus berlanjut ke SMA, kan saya sudah nggak jadi pembantu lagi, Kang. Di Mhm. SMA itu saya mulai belajar jualan. Waktu itu Oke. jualan pulsa, ya, Oh, yang gampang ya jualan dari HP. pulsa, mhm, dari HP yang jadul dulu itu, Jadul juga, ya jadul eee, juga kebayang itu. iya, Terus terus? yang penting ada pulsa dulu. Heeh. Habis itu, selain jualan pulsa saya juga jadi itu, ikut bisnis MLM itu, Kang, yang dulu booming-booming-nya ada katalog gitu kan, Oh, prospek ya. yang ada Di mata katalognya orang itu, MLM semua heeh. kepala itu prospek ya. Itu ada Iya, yang ngajakin dulu saya atau juga ke inisiatifan? Apa inisiatif sendiri atau ada yang ngajak? gimana, Kang? Inisiatif Inisiatif sendiri? sendiri, Iya, atau ngajak join MLM kayak gitu? inisiatif sendiri waktu itu, kan ada teman.
Heeh? temen juga yang join itu, "Ah, aku ikut dah, biar dapat penghasilan Oke. tambahan gitu selain jual pulsa," gitu. Heeh heeh. Bertahan lama tapi? Itu sempet juga sih, Kang, sempet juga bawa katalog itu ke apa, ke door to door gitu, Kang, kayak sales ya, Oke, Kang, ya. Itu sales gitu pernah ya? juga. Ya Iya jadi mungkin, iya. waktu itu ke 5 rumah, ya kejual 5 produk gitu, pilih Wih, pilih waktu itu canggih Ane. lipstik gitu. Iya, Konversinya sampai tinggi itu segitunya. 5. Sempet seperti itu dan alhamdulillah tiap rumah yang saya masuki itu mesti, ya udah aku ambil lipstik, ya udah aku ambil eyeliner gitu. Entah kasihan, Oh. entah apa nggak tahu, kan jalan kaki gitu. Iya iya iya. Gitu, Kayaknya Kang. iya deh, kayaknya kasihan nih. Tapi jalan lama itu, kelas 2 SMA Mhm. atau 3 SMA? Kelas 1 sampai kelas 3 itu terus berjalan. Jadi Wah, canggih ya. tetap Saya menjalankan heeh, SMA boro-boro mikirin itu. jualan ya. Ini udah jualan, ini udah start duluan jualannya. Itu belajarnya dari mana? Atau Karena ngasal aja, wes hajar bleh aja, gak ada ilmunya gitu. nggak Kalau ada, dulu, Kang, nggak ada. Belum kenal oh Kang Dewa pokoknya mah juga kan? iya sih. Berarti pokoknya Iya intinya adalah dapetin duit aja ya, halal, pokoknya iya, dapetin duit udah selesai mhm, gitu ya. Oke. iya, Terus Kang. terus terus? Habis itu berlangsung sampai kelas 3 SMA, lulus. Nah, lulus itu saya udah nggak jualan pulsa, tapi saya sempat melamar kerjaan di sekitar Kota Batu sini, Kang. Cuman tetap Hmm. aja nggak bertahan lama, Kang, karena gimana ya, saya tuh tipe orang yang nggak bisa terikat waktu gitu, Oke, nggak bisa kenapa? Tipenya atau saya ada pengen, kesibukan atau gimana? mmm, apa ya, nggak bisa diem gitu loh, Kang. Kadang kan kalau di kantor udah diem kerja gitu, Oh, kalau oke, saya nggak iya bisa iya. gitu. Jadi saya harus gimana ya, ya Gerak ya, benar apa kalau online kan heeh. heeh, sambil gini, entah sambil ngomong anak, entah sambil bersih-bersih, yang penting gerak gitu, Kang. Dulu gitu, dan itu nggak bertahan lama juga waktu kerja di salah satu Perusahaan kantor di Batu. oh kantor Mhm, ya, iya. iya, heeh, lulus SMA itu nggak bertahan lama juga, akhirnya jualan online selain MLM itu tadi, Kang. Heeh heeh. Jadi MLM terus sama jualan online palu gada, entah baju, terus apa sih, Widih. kosmetik-kosmetik Korea gitu saya Heeh, jualin dan iyalah yang nggak ada mereknya itu 2011 yang itu ya nggak ada Bepomnya itu, terus? akhirnya bertahan bertahan bertahan, ketemu Bunda Erliani di tahun 2011. Nah, ketemunya Oh, gimana tuh? Di-spam sama dia bukan? Biasanya kan dia tukang nyepam. kalau zaman dulu itu di BlackBerry itu Oh iya. broadcast itu loh kan, Iya iya berarti dia kan? tukang Spam ya nyepam. itu ya? Anda ini Bunda Elit tukang nyepam. Ya tapi hasil spammer Anda Oh, ini bisa luar biasa, saudara-saudara. Masya Allah. Jadi itu Iya, dari jasa promosi gitu kalau nggak salah, saya iya, lupa lupa ingat itu gitu, Kang. itu kan saya punya jasanya juga itu BlackBerry-nya. Kan saya juga punya bukunya. Kan dia praktik buku saya itu kan. Dia cerita kok dia kan. Oh, Yang ada di buku merah itu Kang mana Bandu buku juga kan? merahnya? Ah, ini nih, saya ada bukunya nih ntar ya. Iya, Kang. Nih, dia praktek buku ini nih. Ya di dalam tuh ada testimoni Erliani nih. Wah, alhamdulillah omset saya Iya naik. iya, Oh, saya tahu, gaya Kang. gitu. Heeh. Pokoknya itu tukang spam lah intinya. Dan berarti Anda termasuk Mbak Febi termasuk yang kena spam dan akhirnya kenal Iya, gitu. kena itu, Kang. Dan Mbak saya Mbak jadi Febinya yang salah satu nawarin atau resellernya dianya yang dia. duluan ini ngontak? Ya siapa yang Yang ngontak duluan? broadcast gitu, kalau nggak salah ada save nomor-nomor gitu. Kalau nggak salah Oh, save oke. nomor, stokis utama bla bla bla, dia saya simpen, terus Heeh. simpen, pokoknya dapat broadcast gitu kan, akhirnya berlanjut berlanjut jadi resellernya beliau. Jadi salah satu reseller beliau akhirnya sampai 2017 itu beliau mengeluarkan produk BL gitu kan. Iya, Dan iya, dari iya. situ saya mulai fokus, saya meninggalkan bisnis MLM dan juga jual produk palu gada tadi. Oke, bentar Benar-benar menarik fokus nih. itu Ini saya banget. saya banyak dapat cerita dari teman-teman juga di BR Kosmetik, Mhm. terutama para distributor tuh, mereka membersamai Bunda Erli itu dari zaman Palu Gada ya. Pertanyaan saya sederhana sih Iya. buat Mbak Fepi juga mungkin ya. Apa sih yang membuat akhirnya betah sama Mbak Erli gitu? Ya, saya manggilnya Mbak ya, Mbak Erli, Bunda Erli gitu ya. Kenapa sih apa Mhm. yang buat betah ke Bunda Erli sehingga kok kayaknya dibersamai mulu gitu? Walaupun kan waktu itu penjualannya gak jelas, gak ada merek pula kan? Apa sih sebenarnya Mbak? Alasannya apa sih? Orangnya itu baik yang pertama, Kang, baik itu relatif ya, baik, terus dia itu kalau ada info baru itu selalu selalu diinfo gitu, Kang. Kalau dulu Hmm. kan nggak, jadi ada info baru diinfo, ada produk yang mau launching diinfo. Dulu memang belum ada
seperti grup-grup Kayak gitu sih sekarang Kang, ya. cuman langsung Mhm. kayak broadcast ya dulu itu, seperti broadcast gitu. Berarti care lah ya, Jadi perhatian lah ya. ya kalau supplier-supplier saya dulu kan wis pokoknya nyoh jualan gitu kan. Oh, oke, Jadi nggak karena ada info dulu ini pernah jualan yang lain ngebandingin ya, yang satu iya mah ada aja supplier gitu, disuruh jualan, yang ada satu lagi supplier. mah diajarin jualan gitu ya. Pokoknya jualan kamu dapat untung sakarepmu gitu wes. Oh, oke, Dapat nyampe kebayang, rumah. kebayang. Yang gua orang rapopo. Oke, lanjut. Nah, itu berarti dia apa Gitu. namanya? Mbak jualan palu gadanya juga bareng dia. Gua kan tahu produk dia kan macam-macam dulu tuh. Mas sampai Hmm. dalaman aja ada kan. Terus lanjut berarti ke BR. Panci. Nah, di BR. Heeh. Nah, di BR kan ibaratnya waktu awal-awal juga termasuk yang dalam tanda kutip diberikan kemudahan ya gitu, kemudahan untuk Iya. bisa jualan tanpa kayak sekarang nih. Di Sibotor teman-teman mungkin perlu tahu juga Distributor tuh untuk jadi distributor tuh perlu budget 10.000 belanjanya ya di awal itu. 10.000 tuh kurang Iya. lebih di angka 800 sampai 1 M lah, tergantung produk yang diambil ya. Jadi agent juga di Benar. angka 600 800 lah berapa ya? 30 juta 40 juta gitu. Nah, Mhm. pada saat Budaya ngeluarin BR, gimana perasaannya Mbak Fevi? Apakah misalkan di sini apa namanya ngikut nurut manut sama Erli-nya gitu atau gimana? Oh, ini yang saya tunggu nih atau gimana? Nurut Kang, karena kan sebelumnya itu udah lama Oke. kan 2011 sampai 2017. Apa ya udah meskipun belum pernah ketemu itu Oh, belum pernah orangnya itu ketemu waktu itu. baik. Belum ketemu itu 2000 Wah, berapa ya? Waktu itu apa acara yang di Batu ketemu Kang Dewa itu? Apa Hah? sih? Yuk bisnis ya? Malang, Yubi ya? Malang, iya, iya Yubi, heeh, Ya, kopdar. itu pertama kali ketemu Bunda. Wah Jadi gila, sebelumnya tuh cuman by chat gitu. bener ya, berarti Gitu, online tuh Kang. kita bisa mengenalkan banyak orang gara-gara Mhm. Facebook, ya gara-gara BlackBerry gitu kan. Iya, Nah sekarang teman-teman juga perlu tahu Mbak Feby termasuk yang penjualannya juga luar biasa di Biar ini gitu, dengan alhamdulillah. jualan kosmetik dan sekarang belanja juga ya. Nah oke, kita lanjut sekarang ke Biarnya ya. Apa yang membuat Mhm. akhirnya Mbak Feby itu ibaratnya sampai sekarang termasuk yang penjualannya hajar belehnya itu luar biasa gitu ya, dibandingkan apa ya pada saat dulu lah ya dulu tuh maksudnya dulu tuh pada saat sebelum ada BR ya apa yang membuat akhirnya Mhm. transformasi apa sih yang dilakukan yang dialami cerita kita dong apa sih suksesnya tips sukses bisa online lah gitu gampangnya tips suksesnya apa sih Bisa online. ya tips Pertama sih suksesnya buat bisa online tuh gimana sih mindset kita, mindset sama ya kemauan itu kan itu yang paling penting sih kalau menurut saya. Kalau ya kita mindset-nya dari awal udah salah, sama kemauannya kurang ya nggak bakal bisa sampai seperti saat ini, gitu. mindset yang salah tuh yang gimana Jualan hanya untuk mendapatkan uang, kalau mindset oke kita itu jualan untuk membantu banyak orang. oke sip Nah, kalau kita berjualan untuk membantu banyak orang kan, banyak orang-orang yang terbantu gitu Kang, "Oh iya, apa, dari jualan ini saya bisa dapat penghasilan, bisa bisa, memperbaiki hidup." Mm-mm. Contohnya seperti itu. Terus kalau kemauan gimana maksudnya kemauan untuk jualannya atau kemauan Kemauan untuk untuk apa memulai oh oke mulai memulai. ya kayak Mhm. apalagi kan sekarang udah Kalau mulai kita nih nggak ada orang kemauan orang-orang juga sekarang mungkin yang nonton juga lagi mulai jualan, mulai tertarik untuk bisnis online, jualan online. Kang aku udah ya, mulai, Kang aku udah jalan nih, gitu kan. Aku juga mindsetnya sambil jalan lah dibenerin. Tapi kok kayaknya masih gini-gini aja. Nah, apa lagi tuh? berarti kurang belajar. Kalau Hmm, kita jualan kan mesti ada produk kan, ada produk. ya, Lah, gimana kita mau mempelajari produk itu, kan kita jualan nggak asal, "Nyoh ini face serum." Nah, kalau kita mempelajari, ini face serum ada kandungan ini, manfaatnya hmm, ini, bagus dipakai untuk usia segini sampai segini. Kalau untuk kamu yang ada masalah ini, pakai ini, bagus. produk Mmm, knowledge-nya ya. pelajari produk knowledge-nya dulu heeh, gitu kan. Orang misalkan nih ada kasusnya di mana dia udah hatam produk knowledge-nya, tapi kok kayaknya Mas aku Mbak kok kayaknya belum ini ya. Nah, ini kan biasa lah orang ngeluh-ngeluh, wajar dong kalau pemula gitu. Aduh, kumaha Kang, ini masih segini-gini aja. Bahkan tadi tuh ada yang nge-DM saya di Instagram, teman-teman. Saya udah jadi 6 bulan udah jadi salesnya produk X ya tertentu perusahaan gitu. Sampai sekarang belum ada yang closing katanya. Lu ini gimana cerita sih bilang. Nah, itu gimana apalagi? Mmm, Aku udah belajar, aku udah pahami produk mhm, knowledge, tapi kok kayaknya masih gini-gini aja. Apa yang kurang kira-kira? Kalau Mbak Febi sendiri niatnya pernah ngalamin kayak gitu dong, pasti dong ya. Awal-awal pasti sepi gitu pernah kan. lah kan. Nah, apa Iya, yang diubah? niatnya kurang. Action-nya, action memang harus diubah. Yang biasanya orang cuman cuman ngerjain itu aja, coba sih kita kita lebih lebih satu tingkat di atasnya. Misalnya,
biasa misalnya mulai dari belajar gitu kan, mungkin mulai dari belajar yang misalnya cuman product knowledge itu didalami lagi dari product knowledge, terus manfaatnya, terus dari bisnisnya, terus misal kita ajak ajak orang lain untuk jualan itu Promosi gitu efek ya. besarnya, efek positifnya seperti apa gitu. Testimoninya ya, success story-nya gitu-gitu Ya, ya. testimoninya, sukses Oh story. iya, intinya teman-teman juga pada saat jualan kalau pengen laku ya kudu ngerti product knowledge, kudu paham pelanggan ya, marketnya kayak apa, dan ya jangan cuma ngasih Target. janji itu aja sih bahwa ini begini-gini ya, mana buktinya kagak ada testimoninya ya. Maka hajar di situ ya. Nah, kalau sendiri kalau sekarang Mbak Evi sendiri pasukannya gimana? Berapa banyak? Kalau untuk agen 31 orang, untuk reseller kurang lebih 800. Wah, 800 ya. Iya. Dari mana paling jauh? Ada yang dari luar kota Malang? Timika ada, Oh, Timika Timika dari ada, mana? Papua ya? Papua. Iya, Papua, Kang. Kota kecil itu kalau nggak salah. Oh, oke. Timika ada, terus Gorontalo ada, apa sih Maluku itu, daerah Iya, Maluku juga Maluku. ada. Heeh. Nah, yang menarik adalah gini, kalau misalkan kita berbisnis di online YouTube berbasis pasukan ya, ada kayak reseller to agent, pasti ada cerita-cerita ataupun drama-drama yang terjadi di bawah lah ya, apapun lah, pokoknya kadang omset Iya. turun bukan disebabkan karena demand kurang, karena market berubah ya, karena pasukan kita kita pada baper, pada masalah sama keluarga gitu kan. Apa cerita-cerita yang mungkin dari cerita mereka tuh ya, para si agent, si reseller itu yang paling berkesan bagi Mbak ya, entah itu kisah yang sangat emosional ataupun kisah inspiratif apa dari mereka? Kisah yang selama bisnis JBL apa yang didapat gitu kan? Iya, heeh, Nah, yang dari pasukan, kan biasanya ada pasti ada cerita dong. ya ada satu reseller, ada satu agen yang dulu itu, yang satu ada yang lunas hutang, terus ada yang bisa bangun rumah dari bisnis BL pure Oh, pure Masya Allah pure ya. Kang. Jadi profit tiap bulan itu dia tabung gitu. Bisa bisa bangun rumah tanpa riba, itu ada juga. Yang paling banyak itu lunas hutang Kang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya Jadi kan? memang banyak cerita di BR ini yang orang-orang akhirnya tuh dulunya kena riba ya, dulunya punya utang banyak, jadi bisa lunas hutang. Alhamdulillah banget nih ya. Berapa utang paling Banyak gede? yang Ada yang berhijrah tahu bahkan nggak? apa Kang? Utang paling gede ada yang lebih Saya gede nggak dari saya berani nggak? tanya. Iya, iya. Nggak ada Kang. Biasanya mereka melihat penderitaan orang yang lebih gede bisa bahagia. Ya. Tenang, ada Kang Dewa lebih gede katanya gitu. Ada yang lebih gede. Oke, kalau dari Mbak sendiri gimana? Apa yang dirasakan, apa yang hal yang disyukuri ketika berada di BR? Apalagi kan pasti beda ya. Saya nggak tahu ya pas dulu di yang Polugana yang nggak ada brandnya kayak apa. Ya. Tapi yang pasti sekarang di BR udah jalan 3 tahun mau ke 4 tahun gitu ya ini kan? Iya 4 tahun ya 4 tahun. Iya benar 3 mau ke 4 ya. Banyak perubahan lah ya, banyak perubahan. Nah, cuman yang kita pengen tahu adalah hal spesifik apa yang Mbak Fevi sendiri rasakan ya selama berada di BR dan itu disyukuri banget gitu. Apa? Yang pertama itu pribadi saya yang dulu dengan sekarang itu jauh lebih baik. Terus yang kedua, bisa memantapkan hati suami saya yang dulunya kerja di salah satu perusahaan leasing itu benar-benar lepas dari perusahaan itu dan membersamai saya di BL, Kang. Oh dulu leasing? Apa? Kerjanya apa Iya, dulu? Oh di perusahaan leasing ya? leasing. Jadi apa ya namanya? Lupa Kang, pokoknya leasing di salah satu kota Malang, Kang, gitu. Ya itu sih salah duanya suami saya dulu itu di leasing, terus baru ketemu Kang Dewa kalau nggak salah waktu itu, baru dia Ini mantapkan hati untuk iya ya, gue inget ini suaminya ini ketemu saya tuh ya waktu di Jakarta di hotel yang itu kita ngisinya tuh sampai pertama gak kali. jelas. Iya iya. Yang saya marah-marah sama Mas Agus, ini hotel apaan gue bilang layar cuma kayak gini doang. Itu saya ngomporin Nah, suaminya tuh temennya. Gila, gue komporin beneran resign itu katanya ya dari situ iya ya. benar Kang, Wow, iya. amazing. Ini benar banyak sekali sampai nggak bisa disebutkan Kang apa aja yang dapat didapat di PL ini. Ketemu Kang Dewa itu juga benar-benar aduh Masya Allah sampai sekarang benar-benar rezeki yang luar biasa. Jadi suami itu Iya. resign dari 2018. Jadi sudah terhitung
2 tahun ya, Kang? Dua Berarti tahun ya, 2 2 tahun. tahun ya, 2 tahunan. Iya, 2 tahun. Oh, luar biasa. Yang kadang Itu juga terus membahagiakan buat membersamai saya kita di tuh, LDR. ya tadi itu teman-teman ya cerita-cerita seperti itu yang sifatnya tuh emosional ya. Kita gak Heeh, pertumbuhan itu nggak hanya diukur dari segi finansial saja gitu, tapi juga dari segi iya emosional bagaimana hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak, dengan orang tua gitu kan, itu makin lebih harmonis gitu kan, sama pasangan makin romantis gitu kan. Terus juga dari segi yang namanya spiritual ya. Tadi ya bagaimana iya, beliau juga Mbak Vivi juga pengen apa ya gimana ya kalau istri ngomong mungkin ke suami apalagi istri gitu ya. Ya misalkan mhm. resign atuh gitu kan. Ngomong bahasa gampang gitu lah resign atuh gitu. Oh ya, bisa gitu. Gua kebayang Itu sih. kurang lebih itu ya, Kang, apa, kurang lebih itu 3 bulan, 3 bulan. Heeh. Ayo resign bersamai saya apa, bersamai aku di BL, soalnya ini sepertinya saya udah kewalahan gitu. Iya bentar, masa nanti aku nggak kerja gimana, nanti Iya aku di iya. mata keluarga kamu, biasanya kan gitu ya, Kang. Iya iya betul. Eee, biasanya seperti itu, "Enggak wis ayo kita kita berdua lah, apa, kita berdua bareng-bareng kita bangun Bareng-bareng ya. bisnis, kita besarkan besarkan BL di Kota Batu," gitu. Mm. Dan yang terakhir itu ketemu Kang Dewa itu dikomporin terus Oh itu bismillah meledak di resign situ ya gitu. berarti. Iya, Alhamdulillah langsung ya. Tingkat alhamdulillah. konversi tinggi langsung keluar sudah. Jadi kalau misalkan ada Iya, sekarang pengen resign, Anda ketemu aja sama saya nanti. Kompornya meleduk nanti iya, saudara-saudara. mhm, iya Luar jadi biasa. terus, apa, profit yang dulu sebelum suami membersamai sama suami setelah membersamai itu juga jauh beda, Kang. Kan Wah, ridho gimana suami tuh? sama dengan ridho Allah ya, Kang, ya. Betul 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 ya. Jadi benar-benar Dulu kan pasangan mungkin itu pikiran heeh, pikiran suami paling, "Alah jualan online itu sampingan," gitu. Tapi eh, setelah, beliau benar-benar tahu, terus ketemu Kang Dewa, terus sering lihat YouTube-nya Kang Dewa, akhirnya jebur sekalian, alhamdulillah, Kang. iya iya. Ini jadi saya jadi ingat Cukuplah ceritanya ini untuk juga. kita. Ya ceritanya apa namanya Erli juga sama Mas Agus tuh. Jadi dulu pas waktu Mhm, mereka nikah itu kan kondisinya Mas Agus itu kan dia masih kerja kan di salah satu perusahaan gitu iya. sebagai IT gitu kan. Terus Erli mulai bisnis tuh kan BR itu jalan-jalan-jalan, Mmm, iya bantuin lah ayo apa gitu segala macem. Apaan sih kamu tuh gak ada masa depan katanya. Wah songong gini Mas iya Agus. kita Anda pernah tolong gitu jangan juga songong ya. suami. Bisa online gak ada Mhm, masa depan katanya. Waduh gitu kan. Sampai akhirnya si istrinya itu Ibu Deli langsung kepo kan. Masem gitu kan bahasnya lah. Ini berapa sih gaji mhm, dia, gaji suami gue di perusahaan gitu kan. Dicek tuh di mhm. rekening kan berapa masuknya tuh. Lu gaji segini doang, ini mah gajinya admin gue katanya. Waduh, itu dampar men gitu kan. Jelek, Disitulah akhirnya langsung terjadi jelek. peperangan Iya, internal ya. Intinya mhm, pada akhirnya ada sebuah vibrasi positif, ya ada sebuah iya, keselarasan, dan akhirnya tadi sama kayak Mbak Pevi, ya bisnis bareng, mhm, jalin bareng, dan sekarang efeknya juga luar biasa iya, ya. Jadi penting buat teman-teman yang mama nih ya, alhamdulillah. ngelakuin apapun tetap harus ngomong sama suami, jangan mentang-mentang ente udah jago jualan ya. Jadi apa Mhm, namanya lupa sama suami gitu. Nah dari iya selama ridho jualan suami biar nih, penting. selama pandemi ini, Mbak, selama pandemi, gimana? Lancar? Kalau alhamdulillah tetap lancar, Kang. Yang Lancar ya ya? sempet kasihan sih beberapa kan ada yang beberapa perusahaan kan ada yang resign, ada yang diberhentikan, tapi dari BL alhamdulillah tetap lancar, Kang. Bahkan kemarin juga Iya. sempat meningkat waktu apa, face serum yang barusan launching barusan Iya. launching, barusan ada lagi itu, Kang, Heeh. itu juga sempat meningkat gitu. Iya, Itu iya pokoknya dari BL alhamdulillah ya. ini alhamdulillah, Kang, dari BL ini juga bisa rekrut admin, insya Allah nanti bulan tanggal 1 ini nambah lagi, Kang, Besok ya, bulan depan nih? admin. Oke Iya, mantap, harus ini dong. admin. Iyalah, kalau distributor mah udah harus punya tim sendiri gitu ya, karena kita Iya, mikirinnya skalanya beda gitu. Tapi buat misalkan teman-teman reseller pun kalau misalkan teman-teman tuh kayak merasa, ah Kang saya mah pengen pengen nyoba-nyoba dulu ya gak jadi masalah juga. Cobain produknya dulu buat iya. mama-mama ya, cewek gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman juga pengen join atau penjalanin biar ini jadi reseller dulu, ini setahu saya sih masih ada promo ya. Tadi jam tanggal apa sih? Ya masih promo ya kalau nggak salah ya? Masih masih Berapa Mbak? Biasanya masih ada. berapa? Sekarang berapa? Yang kalau untuk BL kosmetik, yang biasa normalnya itu 8 piece, itu promo hanya 5 piece produk BL. Kalau yang berlanja itu Nominal 4 nominal piece, deh supaya kebayang. Nominalnya berapa ya? di bawah 1 juta, Kisaran Kang. berapa? Kalau yang, 600, 700-an lah, itu sudah bisa. 500 juga bisa sih, tergantung produknya Oke. sih, Kang, tapi di Oh, bawah oke. 1 juta. Hmm. Tapi kalau berlanja itu 4 piece, itu di bawah 200 sudah bisa menjadi reseller resmi Wah, BL. itu
Lebih mahal Iya, valet Kang. saya itu kalau mobil deh. Jadi 200.000 udah bisa jadiin biar family intinya ya. Insya Allah ya, Iya, kisaran segitu ya lah ya. siapa tahu, Kang, dari 200.000 next profitnya bisa jadi 200 juta. Amin ya Amin Allah. ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu udah banyak banget sama teman-teman kita ini kan juga ya ngalamin alhamdulillah by family. Saya dapat cerita yang dulunya omsetnya ratusan juta, sekarang profitnya jadi Hmm, ratusan juta ya. Alhamdulillah gitu. iya, Yang dulunya jualan cuma iya. 10 pieces sebulan, sekarang udah bisa ribuan sebulan. Nah, termasuk juga Anda Luar buat biasa. teman-teman yang sekarang mungkin kayaknya lagi kondisi pandemi resesi ini kayak aduh ya Allah ini gimana ya, misalkan suami misalkan kena PHK atau mungkin kita juga sekarang lagi kurang penghasilan sedangkan cicilan Iya, utang terus jalan misal gitu ya atau kewajiban juga banyak, gimana ya? Nah, monggo lah teman-teman silakan ambil peluangnya ini. Bahwa kita sekarang lagi ada iya, promo untuk Jin Beer Family di harga yang sangat-sangat murah banget ya, dan itu sangat memungkinkan untuk bisa tumbuh besar. Kenapa? Karena tadi seperti yang juga Mbak Vivi jelasin, di dalamnya kita nggak cuma sekedar disuruh jualan ya. Saya membina iya, teman-teman distributor, termasuk di dalamnya adalah Mbak Pevi gitu kan. Nah, mereka nanti para distributor ini akan membina agent sama reseller. Jadi Anda yang berada di reseller, gak usah khawatir nanti aduh Kang saya mah gak bisa jualannya gimana ya tenanglah nanti juga kita bina kok gitu ya internal tuh gini misalnya internal ya malas apa namanya moody itu lagi nggak ini itu internal ya di sendiri kalau eksternal kayak ada penolakan dari luar oh iya, oh ini mah gini gini nah itu mana yang paling sering Mudi, ah iya kebanyakan Mudi, sudah ini Mud, kan yang sudah sering saya jelasin juga di kelas gitu kan kenapa anda gak tumbuh gitu kan bukan karena anda gak ngerti copywriting ya bukan karena anda gak ngerti teknik closing ya tapi karena anda males gitu kan dari diri sendiri. anda iya makanya Hmm, gitu nah teman-teman di BR kita ada sebuah sistem yang memang membuat akhirnya ya terus di-charge terus setiap hari di-charging terus gitu kan dari segi motivasinya inspirasinya iya ya. termasuk ilmuannya jadi pokoknya mah Waduh, diajarin lah nggak cuma di ini doang gitu ya ini Nurul Asfiati. Saya pernah ditawari produk ini. Nah, ini mungkin juga jadi ada sebuah resistensi. Tapi bingung apakah ini MLM atau bukan. Gimana sistemnya? Ayo jelasin ayo, Vivi, ayo. Ada ngalamin ya. kayak gini juga. Ini Kalau MLM ya gitu, pasti. kalau BL ini alhamdulillah bukan MLM, Mbak. Jadi kita itu sistemnya itu kita ada distributor, agen, dan reseller. Kita ini pure bisnis penjualan, bukan bisnis MLM yang ada passive income-nya. Jadi Ya, kalau to poin. Mbaknya action, ya action ya dapat keuntungan, actionnya lebih besar, keuntungannya juga lebih besar. Kalau nggak mau pasif ya keuntungannya segitu-segitu aja gitu. Jadi Ketika melihat para pasukan, distributor, agent, reseller itu bisa bertumbuh gila-gilaan. Bertumbuh dari segi apa? Dari segi finansial, cuan, ya, omsetnya makin naik, profitnya makin banyak, ya, dan ujung-ujungnya adalah sedekahnya makin banyak gitu. Dari segi perubahan perilaku, bareng pasangan makin harmonis, itu kan makin romantis, juga makin ya, dari segi spiritual juga makin getol ya ibadahnya dan segala macam itu sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai, tidak bisa didefinisikan ya, secara materi gitu. Dari nggak cuma sekedar dari materi doang gitu. Nah, termasuk juga yang saya syukuri adalah ketika melihat ownernya gitu. Ownernya kita stakeholder lah semuanya ya. Yang hidup juga apa namanya bersahaja gitu kan. Walaupun ibarat kata ya udah kaya tapi ya nggak lupa sama kita gitu kan. Orangnya ya, humble, nggak terlalu hedonis kayak gimana gitu kan. Nah ini adalah sebuah kebahagiaan sendiri. Apalagi saya pribadi ya, Anda tahu lah kalau teman-teman ngikutin saya, hidup saya bisa dikatakan ya biasa gitu, sederhana lah gitu. Walaupun orang lain ada komen aja sederhana kok gini ya, ada aja yang komen kayak gitu. Nah, karena ini adalah sebuah value gitu. Ini value ini yang kita jaga bahkan di BR itu yang kita sering juga alami, mungkin juga Mbak Vivi sering alami, hmm, kompetitor aja, kompetisi aja kayaknya udah nggak ada tuh kompetisi itu. Karena saling saling akhirnya saling iya. support satu sama lain gitu. Ya. Pernah nggak Mbak Vivi dapat orderan dari orang dari distributor lain ada nggak Pak? Pernah, Kang. Sering malah. Sering ya? Kadang Itu gimana tuh? kan Berarti order kita kan orang-orang dekat sana gitu ya? ya ada di grup, kita kan ada di grup khusus distributor. Jadi teman-teman ada nggak agen atau resellernya yang ada di kota misalnya Timika? Oh saya ada, ya udah di Japri. Mbak ini ada yang sudah closing, Mbaknya tinggal teruskan aja misalnya apa kalau mau jadi Ya reseller. itulah kebahagiaan kita tuh di situ ketika teman-teman ikut tumbuh ya, bisa umroh kan banyak tuh yang bisa. Kemarin saya pas akhir kali itu sama teman-teman biar juga banyak kan. Ya itulah Mhm. kebahagiaan tuh di situ gitu. Ya sukses sendiri mah ya semua orang juga bisa sukses sendiri gitu. Tapi bagaimana kita bisa menyukseskan orang lain yang menjadi jalan Iya. wasilah buat pertumbuhan mereka. Dua-duanya bisa, bisa kalau dari saya bisa dropship dari Malang atau dari pusat gitu. Tergantung sih kita nanti bantu cek ongkir yang termurah sesuai permintaan Hmm. customer gitu. Ya Tapi itu kalau juga saran saya, hmm, mending kalau sudah jadi reseller atau agen, saran saya memang stok.
Karena Ya. produknya beliau ini best seller sekali.